Halo sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Ini adalah serut yang pernah saya tangani kurang lebih 7-8 bulan yang lalu. Jadi pohon ini adalah pohon serut yang ditanam terbalik. Artinya ini sebenarnya adalah ujung dari percabangan ditanam sehingga pangkal akarnya berada di sebelah atas ya. Jadi di sini bisa dilihat ujung percabangan yang sebenarnya memecah kemudian sampai ke kaki di sini jadi akar. Jadi akarnya terbelah dua sumber, 1 dan 2, kemudian bergerak ke atas saling menjalin dan sampai di atas dia bertemu lagi. Nah, inilah keunikan dari pohon ini. Jadi dengan cara atau teknik ditanam terbalik, kita bisa mendapatkan sebuah gerak batang yang sangat unik. 2 kaki kemudian bertemu di pangkal sekitar ujung gerak batang. Nah, setelah melalui pengelosan ataupun pembesaran yang cukup lama, 7-8 bulan, kayaknya ini sudah banyak sekali yang bisa saya koreksi maupun saya eksekusi, artinya dipotong karena sudah cukup pembesarannya. Ini ada videonya sebelum pohon ini kita pruning. Nah, itu tadi videonya. Jadi pohonnya sangat subur, sangat bagus sekali pertumbuhannya. Sekali lagi, pohon serut perlu dijaga pada kesehatan. Dia rentan sekali terhadap hama ataupun biasanya kutu putih atau penggerak batang. Itu disebabkan karena kebanyakan banyak yang luka pada penanganan. Jadi pada saat kita memotong, segera salep kambium. Pada saat kambium tergores oleh alat-alat kita kerja, segera salep kambium. Kemudian ada juga bekas jeratan kawat yang melukai kambium. Nah, itu rentan nantinya akan dimasuki oleh larva dari penggerak batang sehingga akan merusak ataupun mengganggu pertumbuhan. Itu yang kedua, kutu putih. Kutu putih menyukai sekali kelembapan. Jadi serut diusahakan bersih terus, kita bersihkan dengan obat jamur seperti antrakol, dibersihkan terus, dioles terus agar kondisinya tetap bersih. Dengan kondisi yang bersih dan kering, tidak lembab, maka hama ataupun kutu putih jarang sekali akan bersarang ataupun hinggap di pohon serut ini. Ya, itulah sedikit tips penanganan pohon serut terhadap hama. Oke teman-teman, balik lagi ke pohon ini. Ya, seperti tadi sudah saya utarakan di depan bahwa pengelosan juga sudah cukup banyak, yang besar sudah cukup banyak, yang proporsional. Jadi saatnya saya melakukan pemotongan ataupun melakukan pemilihan ulang. Konsepnya dari pohon ini adalah konsep pohon survivor. Jadi nanti apapun hasilnya, saya tidak akan menampilkan percabangan atau perandingan yang berat ataupun yang rame. Jadi nanti akan ringan-ringan saja, terutama pada bagian-bagian yang di bawah. Ya, mungkin di daerah mahkota akan tampil berat, kemudian yang lain akan saya tampilkan agak ringan. Oke, kita ikuti prosesnya bersama.
Nah, inilah kutu putih. Buat yang belum kenal, salam kenal dari kutu putih ini. Ini biasanya suka sekali di pohon serut. Nanti dia akan bersarang, kemudian melepas semacam serbuk yang untuk merekatkan telurnya atau anaknya. Itulah yang mengganggu pertumbuhan dari pohon serut. Biasanya kutu putih ini banyak dijumpai pada musim hujan. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Saya melakukan pemilihan. Jadi inilah kurang lebih cabang ranting yang nantinya akan saya pergunakan. Pengelosan sudah saya rasa cukup, tidak terlalu besar, cukup, sehingga saya sudah melakukan pemotongan. Nah, nanti akan seiring sejalan kita akan tetap terus melakukan koreksi-koreksi. Koreksi-koreksi untuk apa? Untuk tetap mempertahankan perantingan yang ringan, jadi tidak terlalu berat, karena memang pohonnya
menghendaki ataupun cocok untuk dibuat perantingan yang ringan. Ini adalah konsep pohon survivor, pohon yang bertahan hidup dari keganasan alam, maka perantingannya sebisa mungkin tidak terlalu berat. Oke, dari sini kita udah bisa mempunyai percabangan yang lengkap, sudah tidak ada penambahan lagi. Apa yang ingin saya besarkan sudah cukup besar, sehingga saya bisa melanjutkan prosesnya. Semisalkan ini cabang, saya bisa membuat ranting. Ya, ini kebanyakan masih dalam level 2 ke 3. Ya, level 2 menuju ke 3. 3-nya belum matang. Ya, saya lanjut dulu dengan proses pengawatan. Nanti saya kembali setelah pohon ini saya arahkan, sekaligus saya arahkan. Dan saya akan mengulas tentang desainnya. Ya, tentang penanganan pertumbuhan pohon serut bisa dilihat pada konten saya yang lain. Banyak sekali penanganan pohon serut, baik itu mengenai pembuatan perantingan, mengganti media, sampai kepada stylingnya. Oke, saya lanjut prosesnya. Silakan diikuti bersama.
Nah, tadi setelah kita melakukan pengawatan, sekarang saya langsung ke pengarahan. Ya, jadi di sini yang paling penting mengetahui sejak awal, karena yang kita arahkan adalah cabang. Ranting. Ya, cabangnya sudah terarah. Sekarang kita mengarahkan ranting. Ini adalah ranting-ranting. Ya, jadi disinilah proses desain mulai terlibat. Tetap masih terlibat. Ya, dari awal kita menentukan posisi, kemudian menentukan cabang, kemudian mengarahkan cabang, sampai sekarang adalah mengarahkan ranting. Kita harus tahu ranting-ranting ini nanti diarahkan kemana. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan membaca kekuatan tumbuhnya. Jadi semisalkan ini ada kekuatan tumbuh, dari sekian ranting saya harus memilih mana yang saya jadikan pemimpin nantinya. Ya, khusus untuk cabang yang ini, saya memilih ujungnya ini sebagai nantinya pemimpin dari kelompok ranting yang ini. Jadi inilah susunan semi mahkota nantinya. Yang lain bagaimana? Yang lain turun posisinya di bawah pemimpinnya, di bawah semi mahkotanya. Ini juga dari yang mana yang akan, ini cabang, yang mana yang akan saya jadikan pemimpin ditentukan di awal sekarang ini. Ya, jadi misalkan ini akan saya jadikan pemimpin yang ini dari yang lain. Ya, ini kita bentuk, kita arahkan. Kemudian yang lain akan berada di bawahnya. Jadi nanti disinilah pemimpinnya, karena di sini ada kekuatan yang besar. Kalau yang ini pemimpinnya di ujung. Ya, jadi hal-hal semacam itu kita tentukan mulai dari sekarang. Sehingga nantinya pada saat kita sudah melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu anak rantingnya itu sudah terarah. Nah, seperti sekarang ini saya mengarahkan ranting, cabangnya sudah terarah. Nah, itulah proses tahapan pembuatan perantingan. Ciri khas untuk pohon serut, pendek-pendek ruasnya. Jadi ini pendek-pendek. Ya. Panjang boleh apabila dikehendaki, tetapi nanti sampai di ujung dia mecah-mecah pendek-pendek seperti ini. Nah, itulah ciri khas karakter perantingan serut. Ya, jadi bisa dilihat di sini ini pendek semua. Ya, selain memperhatikan tadi percabangan-percabangan, arah tumbuh percabangan, kemudian tadi menentukan mana pemimpin dari sebuah cabang, mana pemimpin dari sebuah kelompok. Kemudian kita memperhatikan juga karakter serut. Karakter serut seperti barusan saya utarakan bahwa ruasnya, rantingnya pendek-pendek, tidak panjang-panjang. Nah, disinilah nantinya bisa terbentuk sebuah kelompok tajuk ataupun perantingan yang natural. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah arah sinar matahari. Nah, jadi di sini ada apa namanya ini, tajuk, kemudian atasnya kita kasih kosong supaya dapat sinar matahari. Kemudian secara detail juga kelompok-kelompok ini juga diperhatikan sinar mataharinya bagaimana. Ini adalah sekali lagi proses pengarahan, teman-teman. Jadi saya hanya mengarahkan. Tidak perlu membuat tekuan-tekuan yang istilahnya maunya kita, ataupun sengaja ditekuk supaya ekstrim, supaya tekuannya supaya hebat, supaya apa, tidak. Nanti akan terjadi dengan sendirinya, menyesuaikan dengan proses pertumbuhannya dia. Jadi karakter serut bagaimana, dia sendiri yang bikin, bukan kita. Karakter perantingannya bagaimana, karakter nanti tumbuhnya dia bagaimana, dia sendiri yang bikin. Jadi kita hanya mengarahkan. Semua jenis pohon demikian. Jadi artinya misalkan ini saya arahkan begini, ini masih kelihatan lurus.
Ya, tetapi nanti kalau dia udah tua, dia akan terbentuk sendiri. Bentuknya seperti apa? Nah, itu nanti kita lihat. Pada saat dia sudah tua, akan terlihat nanti ada gerakan yang khas dari pohon serut. Nah, itu yang tidak bisa kita buat. Jadi itu akan terproses dengan sendirinya. Jadi seolah-olah kita ini sekarang hanya mengarahkan saja. Ini juga nih kelihatan lurus sekali. Tapi nanti pada saat dia tua, dia akan membuat sebuah gerakan yang sesuai dengan karakternya. Itulah kenapa saya selalu berpesan bahwa untuk mengarahkan perantingan ini tidak perlu gerakan-gerakan yang membuat gerakan-gerakan yang ekstrim. Karena nantinya dia akan bergerak atau bertumbuh sesuai dengan karakter pohonnya. Selain itu, bahaya juga. Bahaya apa? Kalau ditekuk terlalu ekstrim, dia bisa rusak kambiumnya, lecet ataupun retak ataupun apa. Nah, itu bisa menyebabkan pertumbuhan yang kurang normal, kurang bagus. Ayo. Ya, sudah selesai teman-teman. Inilah hasil dari proses hari ini, yaitu saya sedang memproses atau membuat pengarahan cabang ranting yang tahap kedua, yaitu mengarahkan sebagian besar rantingnya. Dari cabang sudah tahap pertama 7 bulan yang lalu, kemudian ini sekarang tahap kedua pengarahan ranting. Tentunya ini hanya berupa kerangka yang masih belum bisa terlihat tentang tujuan ataupun pencapaian desain yang maksimal. Ini hanya baru langkah kedua. Tetapi dari pohon ini apa yang bisa sharingkan adalah membuat perantingan bonsai serut di akar yang terbalik. Nah, itu yang paling penting. Artinya apa? Artinya pertumbuhan akar terbalik ini bisa membuat sebuah gerakan yang fenomenal, yang sangat unik. Ya, bagaimana sebuah pohon bisa menyatu di atasnya seperti ini. Nah, inilah point of interest ataupun potensi terbaik dari pohon ini yang harus kita expose. Kemudian secara garis besar pohon ini adalah mempunyai konsep kehidupan pohon survivor, yaitu pohon yang bisa bertahan hidup di keganasan alam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk bonsai serut yang akar terbalik ini. Ini adalah penanganan bagian kedua. Nanti linknya bagian pertama akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat, itu adalah penanganan saya 7 bulan yang lalu. Kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian hasil dari hari ini apa? Kita nanti akan lihat 2-3 bulan ke depan. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop.